Halo guys, nama gue Stam dari StepTech, dan di tahun 2024 ini gue bakal unboxing dan juga minggu depan review HP yang lumayan menarik sekarang nih. Udah lumayan turun juga sedikit sih, tapi udah lumayan turun. Poco F5. Ini HP yang memang turunnya tuh susah banget ya. Ini sekarang umurnya udah hampir lebih dari setengah tahun, tapi masih belum ada bau-bau nurunnya signifikan. Ini juga nurunnya hanya sedikit. Kalian bisa beli untuk harga barunya, kalau nggak salah tuh kira-kira di sekitar 4,8 juta yang varian 8GB RAM. Untuk yang di atas itu kalau nggak salah 5,2 jutaan, 5,3 juta, 4 jutaan. Tapi untuk ini yang kalian lihat di video ini, dia itu yang unit bekas yang pastinya, seperti biasa. Dan gue dapat di harga 4,4 juta yang varian RAM 8GB, internal storage 256GB. Dan ini dia itu full set dan kata salah garansinya kalau nggak salah dia itu masih sampai Oktober. Gue bakal taruh di sini deh screenshotnya untuk produk yang gue beli. Dan seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Salahnya juga ngasih itu ya, casing tambahan gini. Lumayan keren sih casingnya, lumayan unik kayak Rubik's Cube gitu. Tapi kalau nggak salah casing bawaan yang silikonnya masih ada di box kok. Langsung aja kita buka ya. Sambil kita buka, kita bahas sedikit untuk spek basicnya. Untuk spek basicnya, HP ini dia pakai chipset Snapdragon 7 Gen 2. Yang itu tuh performance-nya mirip dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1, tapi ya bisa dibilang GPU performance-nya lebih rendah clock speed-nya dan overall performance sekitar ya 80%-nya 8 Plus Gen 1 lah bisa dibilang. Terus dia udah ada NFC, udah ada infrared, dan juga dia sudah UFS 3.1, terus punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 67 watt. Ini dia HP-nya, kita kepinggirin dulu. Kita lihat kelengkapannya ada apa aja ya. Di sini kita buka box ini. Kapan? Di sini masih ada bawaan stiker emailnya, ada SIM ejector, dan yep, casing bawaan masih ada, dan tetek bengek segala masih komplit. Bisa kita lihat, charger masih ada, dan charging cable masih ada, masih komplit banget semua. Kenapa gue tertarik nge-review Poco F5? Karena, ingat gak kalian, pas pertama Poco F5 ini keluar ya, ini HP tuh ada satu kelemahan, yaitu dari optimisasi. Karena nggak banyak ya HP yang pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 itu tuh nggak banyak, jadi pas pertama ini rilis tuh sampai sekarang pun nggak banyak kan yang pakai 7 Plus Gen 2. Jadi pas Poco F5 pertama rilis, optimisasi gak cuma di game tapi di beberapa aplikasi kayak Discord gitu, dia kadang-kadang masih belum bagus ya. Kayak misal dulu tuh gue inget di Discord itu FPS-nya walaupun ini support 120Hz layarnya, tapi kadang FPS-nya tuh suka 30 FPS, malah diem di 30 FPS terus. Beberapa game juga dulu belum optimize banget. Jadi gue pengen lihat apakah di tahun 2024 sekarang masalah-masalah tersebut seperti optimisasi aplikasi dan gaming itu udah ke-solve. Nah, itu nanti bakal gue bahasnya pastinya di full review minggu depan, jadi stay tune ya. Oke deh, kita fokusin aja ke Poco F5. Gue ala bentar. Gue belinya ini warna hitam, cukup keren sih. Gue baru nyadar juga dia warna hitamnya ada kayak garis-garis gitu ya di sini. Lumayan keren, lumayan keren. Tapi memang untuk build quality-nya, ini semua plastik, belakang plastik, samping plastik, all plastik. Ya seperti Poco F1 dulu juga, all plastik, no problem. Dan untuk berat sendiri, kalau misalnya kita coba mau ukur, ini sih khas HP Poco atau Xiaomi ya, kalau misalnya kalian pernah pegang, beratnya tuh khas banget. Di layar 6,67 inci, pasti segini beratnya. Ini sekitar kayak, ya hampir 200, tapi nggak sampai lah menurut gue. Yap, 180 gram. Ya, sekitar segitu. Dan mumpung kita lagi di depan ya, dia screen protector bawahnya udah dicabut. Gue ngerti kenapa dicabut, karena mungkin bawaannya kan banyak banget. Biasanya screen protector bawaan itu jelek, jadi gue ngerti kenapa dicabut sama si sellernya. Dan ini dia tuh layar 6,67 inci, AMOLED 120Hz, yang punya 68 billion color, jadi gue expect warnanya sebagus 12 Lite atau even better. Dan dia juga sudah bisa peak brightness sampai 1000 nits. Ya, untuk mid-range cukup oke. Harga 4 jutaan cukup oke. Sedangkan kalau misalnya kita ke belakang, di sini ada setup triple kameranya. Nah, untuk triple kamera sendiri, untuk main kamera itu di 64 megapiksel, f1.8, dan udah ada optical image stabilization, dan kamera keduanya itu 8 megapiksel, f2.2 ultra wide, dan kamera ketiganya ini sebenarnya hanya kamera tambahan aja biar keren, banyak kamera, 2 megapiksel makro kamera. Sedangkan di depan, ini kamera khas Xiaomi 16 megapiksel, f2.5, yang bisa video decoding sampai resolusi 1080p 30 fps atau 60 fps. Udah lumayan bagus ya. Satu hal lagi yang gue suka Poco F5 dibanding sama Poco F3, F4, atau F2 Pro, yaitu dari keblam. Do you see that? Xiaomi mungkin mendengarkan usernya atau audiensnya, yang gue bener-bener pacungi jempol lah, nggak kayak brand lain yang gak mau denger. Ingat kan guys, Poco F2, Poco F3 itu headphone jack udah menghilang karena pengen kerasa kayak Apple-like.
Tapi untungnya balik lagi di Poco F5. Walaupun penempatannya bukan terbaik, tapi at least dia balik lagi loh. Dan di sini bisa kita lihat ada speaker infrared di sini di kanan. Kalau bisa kita ke bawah, di sini ada speaker lagi, USB Type-C, dan juga SIM slotnya. Kalau bisa kita colok SIM slotnya, SIM slotnya memang nggak ada microSD, tapi gue ngerti karena microSD memang biasanya suka agak ngeganggu speed HP-nya. Jadi itu alasan kenapa zaman sekarang jarang banget ada HP yang pakai microSD. Karena memang kalau nggak salah tuh kata si Linus Tech Tips tuh chance of failure-nya sama interference-nya jelek gitu kalau untuk HP. Kalau nggak salah, lupa lagi gue bilang Linus apa. Tapi kalau bisa kalian ingat, bisa komen di bawah. Pokoknya nggak baik lah buat HP, makanya sekarang HP dikit yang pakai microSD support, tapi dia udah dual SIM ya, dan juga udah ada rubber gasket, walaupun dia nggak ada IP certification, tapi udah ada rubber gasket. Jadi sih gue expect nyemplung gitu sih, asalkan sebentar masih aman. Oh ya, untuk USB Type-C di sini guys, dia itu USB Type-C-nya masih 2.0 ya, UTG, wajar banget, no problem. Dan langsung kita nyalain, pakai power button yang berperan sebagai fingerprint juga, yang gue suka, khas Xiaomi. Gue mau setup dulu HP-nya, dan seperti biasa, nanti kita bakal tes basic thing, seperti signal, NFC, dan software-nya gimana. Dan yang pastinya juga kita bakal bahas sedikit main game. Ya, kita main sedikit Honkai Star Rail lah, untuk penutup video ini, seperti biasa. Itu tadi bootnya kayak gitu ya, lumayan cepet bootnya, bisa kita lihat. Cepet banget, that's pretty good. Gue mau setup dulu, dan nanti kita bakal balik lagi ya. Langsung aja kita ke quick review di tahun 2004-nya, seperti apa HP ini. Let's go! Oke guys, udah gue setup HP-nya seperti biasa. Yang pertama, mari kita tes seperti biasa untuk fingerprint sensornya. Langsung aja kita tes ya, 1, 2, 3. Gak usah dipencet, udah harus langsung ngebuka. Tapi kan bisa setting juga, kalau misalnya dipencet dulu biar ngebuka. Jadi lumayan customizable, yang pastinya MIUI 14. Kecepatan bisa kita lihat ini cepet banget ya, instant pretty much. The best, nice. Di harga 4 juta ini kayaknya paling cepet deh. Lebih cepat daripada 13T dan 12T sekalipun. Pretty good. Kalau misalnya kita ke setting, dan kita ke board phone, di sini MIUI 14, Android 13. Nice. Udah paling baru yang pastinya, wajar banget, dan masih disupport sampai 2 tahun ke depan without any issue. Layar sendiri gue udah cek, gak ada masalah sama sekali untuk layar, pretty good. Dan untuk display sendiri, dia refresh rate-nya bisa dirubah. Di sini display dan refresh rate, tapi dia itu bukan LTPO layarnya ya. Jadi layarnya bukan LTPO, yang artinya dia hanya bisa rubah antara 120 dan 60 Hz. Jadi kalau misalnya kita lagi diam kayak gini tanpa nge-scroll, dia bakal turun ke 60 Hz. Kalau misalnya kita gerak, dia bakal naikin lagi ke 120 Hz. Basic feature seperti dark mode dan teman-teman ada yang pastinya bisa kita lihat. Reading mode semua ada, no problem. Untuk NFC juga dia nggak ada masalah, scanning pakai flash, easy peasy, scanning pakai GTO, nggak ada masalah. Imani maksud gue, no problem. Dan untuk DRM di sini bisa kita lihat, untuk DRM-nya sendiri dia sudah support Dolby Vision dan juga HDR10+. Nice, dan ini refresh rate-nya agak unik, dia bisa sampai 90 Hz, tapi memang dia itu turunnya hanya ke 60 ya. Jadi sayangnya juga kalau misalnya kita ke setting kan, di setting tuh dia nggak ada settingan untuk ke 90 Hz. Kayaknya mantep kalau misalnya dia bisa set ke 90 Hz ya, jadi 90 Hz all the time gitu, tengah-tengah, baterai masih oke, tapi masih smooth juga. Tapi dia nggak ada settingannya, unfortunately. Hanya bisa 60, 90, 120, dan juga untuk DRM, wideband sudah di L1 bisa kita lihat. Nah, mumpung kita lagi di warna putih yang kelihatan ya, ini bezelnya oke banget. Nanti gue juga bakal taruh di roll. Ini bezelnya memang simetris, ini gue suka banget. Atas, bawah, kanan, kiri itu semuanya simetris. Yang walaupun memang gak setipis kayak iPhone 15 Pro Max yang baru, tapi ini udah cukup tipis dan yang paling penting simetris. Jadi kelihatan kayak HP premium mahal lah. Bagus banget sih menurut gue. Ya gue nggak expect ya, HP Poco punya bezel yang simetris gini. Biasa kan kalau HP Poco lebih kayak ke performance gaming gitu. Ini layarnya tipis sih, bezel, dan dia simetris. Ngingetin gue sama 13T. Pretty good. Tapi yang gak ngingetin gue sama sekali dengan 13T yaitu dari haptiknya. Ini memang gue bisa bilang haptiknya agak lemah ya. Kalau gue coba ngetik kayak ini, dia tuh haptiknya kayak di antara haptik murahan, tapi kayak ada bau-bau haptik mahal flagship juga. Kayak di tengah-tengah lah bisa dibilang. Terutama kalau lagi ngetik keyboard, ini kerasa banget haptiknya nggak kayak premium. Tapi kalau misalnya kita nyalain matiin control center gini sih, kerasa lumayan premium ya. Dan dia vibrasinya cukup strong. Tapi kalau misal buat ngetik keyboard itu vibrasinya memang strongnya lebih ke arah strong bez daripada strong bulat. Ya, untuk harganya passable lah di 2024. Gue harap sih Poco F6 selanjutnya haptiknya bisa di-improve ya. Dan tadi gue juga udah tes ngedengerin lagu pakai speaker di
Poco F5 dan juga headphone jacknya juga, dua-duanya bagus banget, terutama dari speaker ini mantep banget. Gue bakal bahas lebih detail nanti minggu depan, tapi sekarang hanya quick review aja. Speakernya di harganya menurut gue the best dan headphone-nya sangat solid. Sensitivity yang pastinya nggak ada masalah sama sekali, dan yang gue rasa ini performanya 7 Plus Gen 1 tuh bener-bener, Gen 2 tuh mantep banget ya. Ini sangat smooth dan sangat cepat guys. Gue tadi install aplikasi cepet banget, gak ada masalah sama sekali, no problem at all. Dan ini yang gue suka juga, dia walaupun performa CPU-nya mirip dengan 8 Plus Gen 1, tapi dia nggak cepet panas. Jadi pas tadi gue install Honkai Star Rail juga, dia nggak panas sama sekali, hanya agak dikit. Tapi memang yang gue rasa ini ada thermal throttling untuk Wi-Fi. Tapi yang gue rasa tuh ini ada thermal throttling untuk Wi-Fi-nya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Wi-Fi 5 GHz, terus kalian ngedownload game yang lumayan berat, dan mulai anget HP-nya, itu bakal turun throttle down ke 0,16 MB. Jadi gue rekomend kalau misalkan download game yang gede size-nya, mending turunin ke 2,4 GHz aja ya Wi-Fi kalian. Kalau misalnya Wi-Fi kalian ada 5 GHz support. Speaking of Wi-Fi, kita langsung tes ya untuk Wi-Fi-nya. Quick aja kita ke speed test. Bam. Ini UFS 3.1 juga, jadi install-nya cepet, terus launching-nya cepet. Speed-nya ini kenceng banget. Ini memang 7 Plus Gen series tuh udah kayak itu ya, rasanya udah kayak chipset flagship, kenceng banget, dan juga ini konsisten dan gak panas. Kecepatan bisa kita lihat, memang karena dia bukan Snapdragon paling mahal ya, jadi cuma sampai 100 megabits aja. Padahal internet gue tuh bisa sampai 200 megabits. Tapi udah cukup oke menurut gue. Nah kalau misalnya kita switch sekarang ke upload speednya, ini juga bagus ya, dia kecil banget packet loss-nya. Ya nggak beda jauh lah ya, 11-12, sekitar 60, 70, 70-an lah kira-kira dibuletin. Uploadnya memang agak sedikit kurang konsisten tuh, tapi ya overall sih untuk harganya oke lah, nothing spesial. Dibanding sama Xiaomi Test Series, lebih bagus di HP tersebut. Oke, dan sebelum kita masuk main Honkai Star Rail, kita tes beberapa foto. Ini gue AI-nya gue matiin dan HDR-nya di auto juga. Pertama pakai main kamera. Dan ini kalau misal zoom pakai main kameranya, ini digital ya zoom ya, tapi di crop, jadi harusnya masih bagus. Dan ini ultra wide-nya. Oke. Dan ini untuk selfie-nya. Itu benar-benar di atas cahaya banget ya, jadi kondisi susah itu pun dia masih bisa nangkep sih, cukup bagus. Dan ini dia beberapa sampel untuk foto kalau misalnya di-compare sama HP yang lebih mahal, kayak iPhone 14 Pro Max atau Phantom V Flip. Ini fotonya sih bagus menurut gue, clear dan punya warna dan dynamics yang bagus. Jadi bisa kita lihat cukup bagus. Dan untuk video recording, dia itu kamera belakang bisa nge-record sampai resolusi 4K 30, mantap. Dan untuk kamera depan tadi bisa sampai 1080p 60 fps. Jadi langsung aja kita tutup videonya dengan main Honkai Star Rail. Untuk tes ini yang pastinya kita zoom dulu, gue bakal settingnya tuh full rata kanan dengan fps 60. Jadi kita lihat apakah HP ini bisa ngerun hal tersebut. Langsung aja kita gedein dulu ya volumenya biar kedengeran. Ini speakernya keras banget dan juga dia simetris ya. Speakernya tuh dia balance, yang earpiece juga keras, sekeras yang di sebelah Type-C. Nih, ini setengah aja udah cukup keras loh volumenya. Mantap sih. Alright, jadi kalau misalnya kita ke setting dan kita ke graphics, di sini graphic quality gue udah semua very high. Dengan FPS bisa kita lihat settingan di 60. Ya full rata kanan ya guys. Dan ini presi ingetin gue sama performance di Xiaomi 13T ya. Smooth banget. Look at that. Smooth pisan lah bahasa Sundanya mah. Ting Yun looking very beautiful walaupun udah jadi mayat. Iya, kedengaran ini kerasanya smooth banget. Bagus. Dan kalau misalnya kita coba sedikit grind apa ini? Ya kita grind artifact ya. Aduh, gak cukup lagi sih itunya. Kita bunuh-bunuhin musuh aja deh yang di sini. Kita bunuhin tuh. Hello bitch. Oke, kita lihat transisinya selama apa. Oh, lumayan cepat transisinya. Cepet banget malah ini. Nice. Kita
Kita pakai fast forward. Skill. Nice. Kita coba ulti aja langsung ya. Enggak deh, kita bisa. Nah, kita coba ulti nih. Pakai bro-nya. Oke, ulti bro-nya. Smooth, no problem. Wah, ini enak banget sih ya. Buat Starel ini enteng banget. Not bad. Dan yang terakhir, Jingliu. Kita matiin slow motionnya. Yap. Oh, ada satu lagi. Oke. Die. Nice. Ya. Speakernya ini bagus loh, nggak kedengeran sih mungkin di mic. Kita bunuh satu lagi deh ya. Kita bunuh si ini nih. Quick recover sudah mati nggak ada. Touch-nya juga kerasa responsif. Ow. Ow. Fuck you. Okay. Ulti Tingyun. Oh, ini enak. Smooth. And sayonara. Oke. Jadi bisa. Oke. Bisa dibilang ini gameplaynya sangat smooth dan ini masih belum panas sama sekali. Pastinya kita baru main kayak sekitar 2 menitan. Jadi ya, ini sih kayaknya gue rasa ini bakal lebih enak buat gaming ya, karena dia kan cooling solutionnya juga custom buat Poco F5. Kayaknya ini buat gaming lebih enak daripada Xiaomi 13T deh, bisa jadi. Karena ini, oh my god, enak banget sih. 7 ya, Snapdragon 7 series, ini pertama kali gue pakai 7 Plus Gen 2. Dan memang, ini benar-benar udah monster yang berbeda Snapdragon 7 series gak kayak dulu ya. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja untuk video unboxing dan short reviewnya. Sampai seperti biasa, minggu depan kita bakal bahas lebih detail HP ini. Kita bakal bahas fotonya, bakal lebih banyak di compare, dan juga apakah dia tahun 2024 masih worth it atau enggak. Jadi, cuma segitu reviewnya, jangan lupa di subscribe. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk full review Poco F5. See you.